Jurnalis Merdeka, news update, terpercaya dan mandiri. Klik like and subscribe Jurnalis Merdeka. UMKM telah lama menjadi pilar utama perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto dan menciptakan lapangan kerja yang luas. Asian Investment Report 2022 mencatat terdapat sekitar 65,5 juta UMKM di Indonesia, menyumbang 60% terhadap PDB dan menyerap 97% dari total tenaga kerja. Meski memiliki potensi besar, UMKM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, di antaranya akses permodalan, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, pemenuhan legalitas dan sertifikasi usaha, kapabilitas sumber daya manusia dalam pengelolaan bisnisnya, dan harus masuk produk impor murah. Keterbatasan modal dan sulitnya mengakses pembiayaan kerap menjadi hal yang dikeluhkan para pelaku UMKM. Tercatat dari 60 juta UMKM, sekitar 32 juta UMKM belum dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Menurut Firdaus SME, Ketua Umum UMKM Indonesia Terpadu di Kampus Trisakti Jakarta. UMKM ini mereka ini bisa berkembang, bisa maju ya. Jadi pemerintah kita sekarang ini sebenarnya sudah sangat-sangat luar biasa. Terobosan-terobosan untuk bagaimana UMKM di tanah air kita ini maju dan berkembang. Nah, tidak terlepas dari kemajuan teknologi ya mohon maaf, dulu kalau kita lihat dengan adanya ojek online, dengan adanya apapun perkembangan yang sekarang ini, semua itu sudah harus bagaimana UMKM kita ini sebenarnya harus belajar menata diri, bagaimana dia bisa bersaing ya, bisa bersaing. Artinya gini, UMKM kita ini jangan hanya diam pada saat ada suatu masalah atau suatu ujian atau suatu tantangan, dan ini akan menjadi semacam persaingan gitu ya, semacam persaingan. Sebenarnya kalau di dalam bisnis menurut saya terkait dengan zaman sekarang ini, orang mengatakan ini adalah zaman now, zaman digitalisasi. UMKM kita harusnya mulai digitalisasi juga gitu. Jadi terkadang kalau saya lihat ya, bahkan saya pernah memberikan suatu seminar hidup atau mati gitu kan. Jadi kalau kita nggak ngikutin zaman sekarang ini, ya kita bisa mati gitu kan. Kayak pemerintah sebenarnya sudah banyak melakukan bekerja sama dengan pihak kampus ya, terus kemudian bekerja sama dengan kami ya. Saya selaku Ketua Umum UMKM Indonesia Terpadu ya, kami itu melakukan ke masyarakat maunya UMKM itu apa. Jadi saya belajar sama guru saya almarhum Profesor Sufyan Syukri Arahap. Jadi kami datang ke suatu tempat, bukan kita mereka mengikuti kita, tapi kita mengikuti mereka, apa maunya mereka gitu. What do you want gitu kan. Jadi artinya apa? Artinya mereka apa maunya. Pada saat saya mengisi di beberapa LPetra ya, terutama di Tomang, di Jelambar, di mana-mana di Jakarta Barat ini, kebanyakan mereka membutuhkan sebenarnya ilmu. Bukan ya, otomatis yang pertama adalah permodalan. Pada saat saya masuk, butuhnya apa? Modal itu yang teriak mereka. Tapi ya mohon maaf, setelah modal apa yang nomor 2? Adalah ilmu. Ilmu apa? Terutama kebanyakan mereka permintaan adalah bagaimana marketing online. Nah ini mereka butuh. Dan saya bekerja sama dengan kampus Trisakti, beberapa kampus. Kami datangkan pakar-pakarnya untuk memberikan apa? Memberikan ilmu kepada para UMKM terkait dengan keinginan mereka. What do you want tadi? Mereka maunya ilmu apa? Tentang apa? Tentang pencatatan keuangan yang sangat sederhana. Nah, kami kerjasama. Kebetulan ada Bu Deni pada saat itu yang mengisi mengenai bagaimana laporan keuangan untuk para UMKM. Jadi ilmu-ilmu itu kami berikan juga. Nah, jadi artinya gini, UMKM, perkembangan UMKM kita sekarang ini tidak terlepas dari peranan pemerintah. Pemerintah dia memberikan regulasi, memberikan aturan dan segala macam. Sebenarnya banyak memudahkan UMKM. Cuman UMKM kita ini mana yang mau maju, dia cari tahu, dia belajar. Contoh di DKI, mohon maaf,
banyak yang tahu bahwa ada sertifikasi halal. Yang mau, mereka belajar, mereka datang, saya mau sertifikat halal, oke. Mereka belajar, terus ada bimbingan ya, ada pelatihan dari pemerintah, ada Jack Trainer ya, yang memberikan pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Setelah ada pelatihan turunannya, makanya di sini saya kaitkan dengan kalau kita belajar manajemen, itu namanya ada POAK ya, planning, organizing, activating, dan controlling. Nah, katakanlah kalau kita bicara yang planning, pemerintah katakanlah ingin menciptakan, contoh ya, ingin menciptakan 2024 mencapai 10.000 UMKM yang mendapatkan sertifikasi halal. Ini perencanaan, ini planning. Terus bagaimana organisasinya, bagaimana dia siapa-siapa aja yang dikaitkan untuk mendapatkan menciptakan UMKM yang mempunyai sertifikasi halal. Dia bekerja sama dengan pihak Kementerian Agama, ya kan, kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk mewujudkan sertifikasi halal. Dan UMKM yang mau, yang ingin maju, mereka datang dan mereka bisa. Ada tim surveyor datang ke rumah-rumah untuk melihat bagaimana produk ini diciptakan, produk ini dibikin oleh para UMKM. Setelah mereka ini, oke. Mengenai jenis UMKM yang memang berkembang pesat apa Bang? Sekarang ini, kalau kita lihat UMKM yang maju, kebanyakan terkait dengan yang saya bilang tadi, terasa adalah makanan. Bazar dimanapun, yang diadakan dimanapun, hampir mayoritas adalah makanan. Yang kedua adalah pakaian, fashion, dan seterusnya. Jadi makanya bimbingan kami pernah bekerja sama dengan kedubes dari Singapura ya, untuk bagaimana produk-produk UMKM terkait dengan produk makanan ya, itu kita tampung. Mana yang dia sesuai dengan kriteria permintaan dari Singapura, itu kita kirim. Nah, cuman kan kita ini mampu kan, produk kita bisa menciptakan produk yang punya nilai jual, ada value-nya. Jadi mampukah? Nah, dikatakan mampu apa? Dilihat dari perizinan, ya kan? Terus sertifikasi halal. Terus produk ini berkualitas atau tidak? Dia expirednya sampai sekian berapa lama? Terus kemudian yang terakhir adalah packaging-nya. Ini kelemahan kita. Dan ini dari pemerintah, terutama maaf di DKI, kebetulan kita di DKI, itu ada dari Jack Trainer yang memberikan pelatihan untuk packaging. Jadi bagaimana membuat logo, penting adalah kemauan. Karena kunci sukses, dalam buku saya menulis adalah 7K kunci sukses. Yang pertama adalah kemauan. Bagaimana mereka ini buat maju, mereka ini harus mau dulu. Setelah mereka mau, kemudian adalah K yang kedua adalah kerja keras. Itu yang saya bilang tadi, saya mau ikut sertifikasi halal, saya mau untuk maju, dan seterusnya. Dari mana? Adalah kerja keras. Jadi kalau nggak ada kerja keras, nggak bisa bos. Nah, yang kemudian kedua adalah kreativitas dan inovasi. Nah, terus ada kerjasama. Kerjasama itu ada beberapa pihak. Misalkan atas, bagaimana kita bisa mendapatkan pelanggan. Bagaimana kita pelanggan itu kita bisa ada namanya repeat order, pembeli menjadi pelanggan. Ada ilmunya juga. Terus kemudian setelah itu ada yang tengah. Siapa? Adalah mitra. Di mana kita membeli dari distributor mana, dari agent mana, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kerjasama dengan kita harus punya karyawan. Kalau kita jalan sendiri, nggak mungkin usaha itu untuk menjadi besar dan berkembang gitu loh. Nah, ya saya bilang tadi, dan konsisten. Semua produk, semua makanan, produk makanan yang punya, yang mereka berjualan harus ada sertifikasi halalnya, sertifikat halalnya. Bila tidak, maka harus mau tidak mau ditulis warung ini tidak halal. Nah, nggak mau kan? Otomatis saya juga nggak mau makan begitu. Nah, makanya saya berharap semua UMKM ini harus ada tim-timnya. Jadi bukan hanya sekarang ini kan hebat nih, Menteri UMKM sekarang ini ada bos. Kalau dulu nggak ada Menteri UMKM, sekarang ada. Pak Maman ya, ini sangat luar biasa. Orangnya low profile, merangkul ya, baik sama bahkan ketemu sama teman-teman lama yang tidak sombong. Itu pimpinan yang sangat bagus menurut saya. Dan itu yang sebenarnya ditunggu oleh para UMKM. Yang mengurus UMKM itu harus orang muda, harus orang jiwa muda, muda dan jiwa muda, dan orang yang bergaul. Nggak mau gengsi, becek-becekan ya kan. UMKM ada di lapangan bos.
pasar tradisional masih banyak yang becek di daerah. Kalau yang di Jakarta ya semua, bahkan ada ya eskalator dan seterusnya. Tapi kalau di daerah becek bos. Jadi menurut saya cocok Pak Prabowo menunjuk Pak Maman. Kenapa? Dia masih muda, gaul, ya kan, mau ke bawah, tidak sombong orangnya. Jadi menurut saya inilah pemimpin yang bisa masuk ke para pedagang, para UMKM. Jangan lupa klik subscribe. Redaksi Jurnalis Merdeka, Jakarta.